Perkenalkan, nama saya Adisti Zahra Putiratu dari kelas 11 F11 absen 1. Jadi, tujuan saya membuat video kali ini adalah untuk memenuhi tugas LKPD 1 dari mata pelajaran PKWU, yaitu menganalisis kerajinan ragam Nusantara. Yuk, simak materinya berikut ini. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu tokoh pengrajin Indonesia yang saya pilih, yaitu Ibu Eni Aryani. Kita mulai dari profil sang tokoh. Nah, Ibu Eni Aryani ini berasal dari kota pelajar loh, yakni kota Daerah Istimewa Yogyakarta. Beliau saat ini berusia 43 tahun menuju 44 tahun, yang lahir pada tanggal 22 Desember 1979. Dirinya ini sangat menyukai melukis hingga saat ini menjadi hobinya. Dan pekerjaan beliau seorang wirausahawan wastraloka. Berikut adalah latar belakang Eni Aryani. Eni Aryani adalah seorang wirausahawan yang lahir di kota Yogyakarta tepat pada tanggal 22 Desember 1979. Eni Aryani menjadi sosok wirausahawan yang sukses dengan hanya bermodalkan sebuah kaleng dan kayu bekas. Sebagian orang mengira bahwa sampah sebagai salah satu barang yang tidak bermanfaat. Akan tetapi berbeda dengan beliau, Eni Aryani mampu mengubah barang bekas menjadi barang yang bermanfaat dan menjadi barang yang mempunyai nilai rupiah. Eni yang bermodalkan barang bekas tersebut mampu meraih omset puluhan juta hingga ratusan juta. Wow. Bahkan pada tahun 2014, Eni Aryani mampu mendirikan Wastraloka. Wastraloka yang didirikan oleh Eni tersebut bergerak dalam bidang hiasan dan dekorasi rumah. Dengan bisnis Wastraloka tersebut, Eni mampu membuat macam-macam jenis hiasan. Produk Wastraloka yang dibuat oleh Eni semakin dikenal oleh masyarakat Indonesia, dan tepat pada tahun 2015, Eni Aryani mengikuti pameran kerajinan terbesar di negara Indonesia. Keren, Masya Allah. Nah, selanjutnya ada jenis kria yang ia gunakan berbahan dasar kaleng dan kayu bekas, kemudian dihasilkan menjadi hiasan dekorasi rumah. Contoh barang kerajinan yang ia produksi yaitu kaleng kerupuk, tenong, ceret angkringan, vas bunga, ember, dan sebagainya. Lalu ada teknik pembuatannya loh. Di sini saya memilih kaleng kerupuk bekas untuk dijadikan contoh. Dimulai dari bahan, yaitu ada aluminium setebal 0,3 mm, dan alat, yaitu gunting plat, kayu sebagai pemukul, besi bulat, cat lukis, dan kuas. Lanjut ke proses pembuatannya yuk. Pertama-tama, buatlah pola pada aluminium yang sudah dipotong kotak-kotak menggunakan gunting plat. Kedua, lipatlah bagian pinggir aluminium atau kaleng dengan dipukul memakai kayu. Ketiga, tekuk membentuk lingkaran dengan besi bulat untuk bagian leher kaleng. Keempat, jika sudah mendapatkan ukuran-ukuran yang sesuai, sambung ujung-ujungnya dengan proses penekukan. Kelima, rangkaikan bagian tutup dan bagian leher kaleng. Keenam, sambunglah dengan badan kaleng menggunakan keterampilan tangan. Ketujuh, beri cat dengan teknik penyemprotan warna yang menarik ke kaleng tersebut. Kedelapan, jemur kaleng yang diberikan cat dalam jangka waktu yang sedikit. Kesembilan, beri motif bunga, batik, atau ukiran-ukiran lain yang kalian sukai menggunakan keterampilan tangan dengan cat lukis berwarna. Terakhir, ke-10, kemudian jemur kaleng yang sudah dihias dan jadilah kaleng bekas yang bermanfaat. Makan nasi tanpa kerupuk bagai sayur tanpa garam, fans. Kok kaleng-kaleng ini isinya bukan kerupuk sih? Warna-warni kaleng kerupuk ini juga unyu banget ya. Bukan sembarang kaleng kerupuk, fans. Wadah ini memiliki ukuran yang bervariasi. Ada yang mini juga tuh, bikin gemes deh. Kaleng-kaleng ini, fans, bisa banget tuh diisi camilan kesukaan kalian. Kuy, kita lihat ya gimana kaleng-kaleng kerupuk ini dibikin. Lokasi pembuatannya ada di daerah Pakansari, Cibinong, Bogor. Bahan baku yang digunakan aluminium setebal 0,3 mm. Ketebalan ini sengaja dipilih supaya nggak susah ditekuk dan digunting. Meski namanya kaleng, bahan baku pembuatan kaleng kerupuk hias ternyata bisa macam-macam, fans. Ada yang terbuat dari seng, aluminium, dan baja anti karat. Yang jelas, bahan baku ini harus food grade, alias bahan yang aman digunakan buat menyimpan makanan, fans. Setelah pola kaleng dipotong, lakukan proses pelekukan atau pelipatan, fans. Gunakan kayu sebagai pemukul bahan baku kaleng hias. Lalu, lipat bagian pinggir yang digunakan sebagai sambungan. Fans, proses penyambungan ini nggak ada proses patri atau penempelan dengan menggunakan logam yang dipanaskan. Semua proses penyambungan ini cuma dilakukan dengan cara menekuk aja, fans. Untuk bagian atas kaleng hias, tekuk membentuk lingkaran dengan besi bulat. Setelah sesuai ukuran, sambung bagian ujung dengan proses penekukan. Ukuran lingkaran pada bagian penutup kaleng ini harus disesuaikan dengan besarnya kaleng yang dibuat ya. Oh iya, fans, di tempat Agus Handicraft ini, pesanan kaleng hias bisa di-custom. Artinya, ukuran yang mini sampai yang jumbo bisa dibuat juga tuh. Setelah bagian atas dan badan kaleng sudah jadi, tinggal dirangkai deh.
Bagian tutup disambung dengan bagian atas kaleng. Berikutnya sambung dengan bagian badan kaleng. Perhatiin deh, semua proses penyambungan ini cuma dilakukan dengan keterampilan tangan aja loh. So, aluminium dilipat dan disambung dengan alat bantu kayu atau besi sebagai pemukul. Keren banget ya. Kalau sudah jadi, kaleng kerupuk tinggal dipercantik aja. Caranya semprot cat dengan warna yang menarik. Proses penyemprotan ini bisa membuat cat lebih kuat, menempel, dan nggak meninggalkan jejak seperti memakai kuas, fams. Oh iya, warna-warna yang dipilih bisa mengikuti tren kekinian, seperti hijau toska atau ungu muda kayak gini, fams. Warna-warni ini sengaja dipilih soalnya banyak yang menyukainya loh. Dalam sehari, di tempat ini bisa memproduksi sebanyak 50 kaleng hias. Setelah dicat, bisa juga dihias dengan motif-motif bunga. Lagi-lagi nggak pakai alat bantu atau mesin, fams. Cukup gunakan pasta cat lukis yang sudah diberi pewarna. Langsung oles aja di kaleng untuk membentuk motif yang diinginkan. Untuk kaleng motif batik, prosesnya potong kain motif batik sesuai dengan lebar kaleng. Lalu rekatkan dengan lem khusus. Pastikan semua bagian tertempel dengan rata dan rapi. Jangan sampai ada bagian yang menggelembung, fams. Tuh, kece ya, fams. Terakhir, gunakan cairan pelapis supaya kain motif batik lebih kuat menempel di kaleng mini. Kerajinan tangan ini sudah melanglang buana ke luar negeri loh. Pemesannya ada yang dari Singapura, Australia, dan Jepang. Bahkan mereka juga pernah mengerjakan pesanan 1000 kaleng untuk dikirim ke Belanda loh. Harga kaleng kerupuk mini mulai dari Rp15.000. Yang paling keren, sebuah kaleng kerupuk dengan motif dekupas bunga-bunga ini dipasarkan di Jepang hingga Rp1.500.000. Waduh, kalau kalengnya aja mahal, isinya kira-kira apaan ya? Makanya jangan remehin usaha sederhana kayak gini ya, fams. Oke, sekian pembahasan mengenai tokoh pengrajin Indonesia yaitu Ibu Eni Aryani. Dari saya, sekiranya ada kesalahan maupun kekurangan dalam penjelasannya, mohon dimaafkan. Matur nuwun, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.